warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Olivia Safira, mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA. Saya ingin meminta izin waktu Ibu untuk saya wawancarai perihal instrumen supervisi pendidikan. Kalau boleh tahu, Ibu boleh perkenalan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurani, saya adalah guru di SDN Klender 21, Jakarta Timur. Jadi saya ini ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang instrumen supervisi. Apakah Ibu sudah siap tentang infrastruktur pembelajaran daring gitu Bu? Seperti handphone, laptop, komputer. Dari sayanya. Pertama dari Ibu dulu. Oh ya, oke, dari saya siap. Saya siap sekali karena saya sudah di rumah juga sudah dilengkapi dengan wifi ya. Jadi saya siap. Kalau dari siswanya sendiri? Nah, itu dia kendalanya dari siswa, karena saya itu di lingkungan yang bisa dibilang daerah kumis ya, Bulak. Saya kan mengajarnya di daerah Klender, Bulak gitu. Jadi tidak semua enggak maksudnya 90% lah, 90% mereka ada semua, dan 10% yang tidak punya gitu, tidak ada fasilitasnya. Kalau dari sekolah sendiri, apakah sekolah menerima biaya pendukung pembelajaran daring? Ada dari sekolah. Dari sekolah ada, dari BOS ya. Pemerintah dari BOS? Enggak, kalau kebenaran seluruh siswa kami itu sudah punya, sudah dapat data paket internet dari pemerintah. Kemendikbud itu? Iya, Kemendikbud. Iya, gurunya pun sudah dapat paket internet dari Kemendikbud. Itu dari itu ya, pemerintah provinsi? Iya, dari Pemprov DKI Jakarta gitu. Berarti menerima bentuk bantuannya itu dalam bentuk apa? Apa uang, apa pulsa, voucher, apa? Pulsa. Paket data. Siswanya juga. Cuman kendalanya gini, ada beberapa siswa saya itu yang handphonenya sering ganti-ganti. Nah, akhirnya karena dia pakai handphone kakaknya, besok kakaknya dipakai, jadi pakai handphone bapaknya. Padahal yang nomornya itu yang dapat paket dari pemerintah itu cuma satu. Jadinya kan tidak hilang kan gitu, jadinya hilang. Nah, akhirnya anak itu tidak bisa kan belajar daring. Nah, udah habis. Akhirnya dari sekolah ada bantuan operasional sekolah itu berbentuk pulsa juga gitu kepada mereka. Nanti mereka lapor, Bu, saya nggak punya paketan nih Bu, nomor saya udah nggak dapat gitu, pulsa dari pemerintah itu nggak dapat karena saya udah ganti nomor. Akhirnya kami memberikannya dalam bentuk pulsa. Kalau uang nggak pernah? No, tidak pernah kami memberikan uang. Kalau kan sekarang katanya nanti itu kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, jadi sudah boleh mulai sekolah lagi. Kalau dari sekolah Ibu sendiri, apakah sekolahnya sudah siap gitu Bu dengan kebiasaan baru seperti menyediakan tempat duduk atau menyediakan fasilitas cuci tangan, masker gitu? Insya Allah sekolah kami siap ya, siap sekali untuk pelaksanaan, apalagi kalau memang benar tahun ajaran baru ini sekolah akan dimulai secara offline lagi ya, maksudnya tatap muka gitu loh. Kesiapan kami sudah siap dengan penyediaan hand sanitizer, face shield bagi siswa, cuci tangan udah siap gitu. Kalau di sekolah Ibu itu dekat nggak dengan klinik kesehatan? Dekat sekali, depan sekolah saya itu adalah Puskesmas Klender. Sebelahnya lagi Kelurahan Klender. Oke. Kalau ini apakah semua guru itu di sekolah Ibu sudah bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran itu secara maksimal, atau masih belum ada yang mengerti atau sudah ada yang mengerti? Untuk yang masalah iptek ya, untuk
saat ini memang saya ada berapa ya, empat orang lah, 4 orang senior saya yang bisa dibilang 4 tahun lagi pensiun ya. Gaptek. Nah, nggak gaptek juga gitu loh, tapi memang dia bisanya kalau oke misalnya gini, mau Zoom meeting dibikinin dulu Zoom-nya dari operator, nanti kalau sudah didapat linknya dia bisa melakukan sendiri gitu. Oh. Tapi dia memulainya itu nggak bisa gitu. Biasanya guru senior ya? Iya, itu guru yang 4 atau 5 tahun lagi mau pensiun gitu. Kalau untuk memanfaatkan sumber belajarnya sendiri, itu ibu pakainya apa gitu? Atau pakai Google kah, dari Wikipedia kah, atau baca buku gitu? Google biasanya pakai Google ya. Dan ini buku pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Kalau ibu sendiri, ibu udah terampil belum ya mengerti mengoperasikan media digital seperti handphone, komputer, laptop, itu ibu udah mengerti banget atau masih butuh bantuan sedikit? Ya insya Allah saya bisa ya, cuman ada beberapa aja yang kalau sudah masuk Google Drive gitu saya butuhlah bantuan ya, kalau di rumah ya dengan anak saya, dengan suami saya, atau kalau di sekolah dengan operator. Tapi sejauh ini untuk pembuatan Google Form, Zoom ya saya sudah bisa. Kalau untuk media komunikasinya dengan siswa itu pakainya apa? WA kah atau? WA. Iya, WA. Kalau untuk berinteraksi langsungnya gitu selain WA, Vcall ya. fit call, Iya. Zoom nggak pernah? Zoom, ya saya sebulan itu melakukan Zoom 2 kali. Vcall itu saya 2 kali juga. Itu untuk, kalau Vcall itu untuk anak-anak khusus. Ya misalnya yang kurang gitu. Pendekatannya dengan Vcall. Kalau untuk media belajar konvensionalnya itu pakainya apa ya? Modul belajar, bahan ajar cetak, atau alat peraga gitu? Kan Maksudnya? kalau media digital kan kayak handphone gitu. Iya, Nah ini media handphone. konvensional tuh yang ada gitu, bukunya tuh apa? Buku. Kami punya, kemudian kan pas baru masuk mereka itu mendapatkan buku paket pengajaran tematik gitu loh. Itu gratis atau berbayar? Gratis. Di sekolah kami tidak ada yang bayar, gratis. Kalau untuk fasilitasnya sendiri kayak alat peraga gitu di sekolah ada nggak ya? Ada apa misalnya? Kubus ada, kerangka dari segi dari IPA ya, kerangka itu banyak, ada kerangka satu badan, lidah, jantung, terus kubus untuk matematika, terus untuk IPS, peta. Insya Allah kami sudah punya semuanya. Kalau ibu ini lebih nyaman menggunakan media digital apa ya, handphone atau pakai laptop? Ibu lebih nyamannya itu pakai apa? 50-50 ya. Saya 50-50, kayaknya dua-duanya nyaman sih gitu loh. Kalau ya mungkin kalau handphone itu kalau untuk menilai tulisan anak-anak aja melalui handphone kan agak kecil. Jadi saya ya menggunakan laptop biar agak besar gitu. Kalau di masa pandemi ini ibu perlu nggak menyesuaikan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, semester, silabus, RPP? Iya dong, kita kan ada, apalagi ada program RPP yang metode dari ini kita selalu dapat gitu, dapat dari pemerintah gitu. Kalau dalam menyusun RPP sendiri itu isinya ada apa aja sih di dalam RPP itu biasanya kalau bikin tujuan pembelajaran, kan pertama kan biasa ya sekolah, kelas, semester, terus tujuan pembelajaran, metode pengajaran, kegiatan inti dulu, kegiatan intinya apa, pembuka dulu, awal, inti, sama penutup, terus evaluasi hasil belajar siswa, itu aja. Kalau di sekolah ibu itu mereka hanya mengajarkan tentang mata pelajaran aja atau ada yang lain ya? Kalau misalkan kemarin kan saya kan mau cari guru yang lain, nah di sana diajarkan tentang agama gitu. Kalau di sekolah ibu apa hanya mata pelajaran aja? Kalau saya kan guru SD ya, saya mencakup semua pelajaran yang terdiri dari matematika, bahasa, IPA, IPS, SBDB, PLBJ gitu. Di luar
luar dari mata pelajaran muatan lokal. Misalnya kalau muatan lokal itu ada PLBJ, ada bahasa Inggris. Terus ada juga guru agama, gurunya beda-beda. Kalau saya cuma materi inti aja gitu. Kalau memanfaatkan media belajar sendiri, ibu tuh biasanya memanfaatkan apa ya untuk dikasih ke muridnya itu? Format teks kah, atau ibu bikin video simulasi, atau ibu nyuruh mereka untuk nonton video apa gitu? Ya, saya menyuruh mereka nonton video, kemudian saya buat soal untuk apa yang sudah dia tonton gitu. Ini ya penilaiannya ya. Apakah mereka sudah paham dengan apa yang sudah dia tonton? Nah, nanti saya akan kasih soal gitu untuk mengetahui sejauh mana mereka mengerti atau tidak. Kalau di sekolah itu ada ini nggak ya Bu, layanan ekstrakurikuler atau bimbingan konseling? Ada ekskul, kami punya ekskul pramuka dan menari. Olahraga, punya olahraga. Kalau di sekolah Futsal. itu ada ini nggak ya, mendiskusikan kesiapan pembelajaran dari rumah dengan orang tua dan muridnya? Iya, enggak. Sejauh ini dengan orang tua ya. Jadi kami panggil beberapa orang tua murid, korlas, bisa dibilang korlas ya. Jadi kita mengadakan pengarahan gitu pada mereka. Kalau untuk hasil penilaian belajarnya nih, ibu itu biasanya ke siswa itu pakai apa ya? Kuis kah, atau ulangan harian, atau ulangan mingguan? Ulangan harian. Harian? Ulangan harian, iya, ulangan harian. Kalau siswanya sendiri dari yang ibu lihat nih, mereka tuh sebenarnya siap gak sih dengan daring ini? Enggak siap ya? Iya, banyak sekali kendalanya belajar daring ya, sangat banyak gitu. Dan mereka bukannya tambah bener, jadi kayaknya mereka nggak siap, mereka lebih suka ke sekolah gitu. Tapi kalau misalkan ibu lagi melakukan Zoom meeting nih atau melakukan video call gitu, ibu siswa itu mereka tetap semangat, tetap aktif, disiplin, mengikuti pembelajaran dengan baik, atau nyaman gak gitu? Ibu melihatnya mereka seperti apa? Mereka sangat antusias, mereka sangat senang. Kadang-kadang maklum ya, saya pakai Zoom meetingnya yang gratis, yang hanya 45 menit. Jadi kadang-kadang, ya Bu Guru kok udah selesai gitu, baru ketemuan di Zoom gitu. Jadi mereka sangat antusias, sangat senang sekali kalau ada Zoom. Jadi kalau saya nggak Zoom atau lupa, Bu kapan Zoom, mereka pasti akan nanyakan itu. Kalau siswanya berarti mereka berinteraksi dengan baik ya sama ibu ya? Apa ada nggak ya beberapa siswa yang susah gitu di kontaknya? Iya, ada lah, nggak mungkin satu kelas itu semuanya bener gitu. Saya punya 32 siswa yang sangat amat susah, itu kayaknya ada 6 orang. Sulit untuk dikontak ya? Sulit untuk dikontak. Ya kayaknya sih juga memang tidak ada perhatian dari orang tua kayaknya gitu. Berarti ibu ini siswanya itu masih didampingin sama orang tuanya? Iya. Ibu kalau boleh tahu kelas berapa? Saya kelas 2. Kelas 2. Kalau siswanya sendiri, mereka ini, ibu lihatnya mereka ini paham gak sih sama pembelajarannya, atau paham gak sih sama cara kerja dari pembelajaran yang ibu berikan kepada mereka? Juga ya Kak ya, gitu. Saya juga bingung, mereka itu paham beneran apa paham sudah dikasih tahu sama orang tuanya, kita kan nggak tahu. Sejauh ini kalau Zoom, kalau saya tanya ya mereka sih interaktifnya tuh aktif gitu loh, jadi ngerti gitu loh. Tapi ada juga yang misalnya contoh, ada beberapa siswa saya yang tidak bisa baca, tapi kalau giliran menyelesaikan soal, nilainya selalu 100. Begitu saya isi voice note, saya suruh baca, dia nggak bisa baca. Jadi kan gimana ya, itu orang tuanya juga gitu loh. Saya sudah menyuruh mereka untuk jujur mengerjakan apa yang dia bisa, tapi orang tua pengennya anak itu dapat nilainya 100 gitu. Ya, jadi mungkin ya dia dikasih tahu gitu. Kalau kan sekolah sudah siap tadi ya sama
adaptasi kebiasaan baru. Nah kalau siswanya sendiri ini biasanya belum ya, apa ibu sudah pernah belum siswa itu datang ke sekolah gitu? Saya sudah ya, sejak bulan Januari kemarin pas semester 2 saya tahu ada siswa saya yang belum bisa baca sama sekali, sudah kelas 2, 6 orang itu tidak bisa baca. Jadi saya panggil setiap hari Selasa, jadwal saya piket WFO. Nah saya panggil mereka 4 orang supaya mereka lancar bacanya dulu. Tapi mereka mengerti gitu sama protokol kesehatannya? Iya, mereka pertama mereka semua bawa masker. Mereka juga saya pertemuan itu cuma sebentar, cuma 1 jam aja. Yang penting mereka itu bisa baca karena memang sama sekali mereka tuh baru tahu huruf gitu loh, belum bisa menyambungkan kalimat menjadi kalimat gitu. Kalau kepala sekolah ibu sendiri, dia sudah menjalankan perannya dengan baik ya dalam proses pembelajaran ini, dari daring ataupun offline? Maksudnya gimana? Bapak kepala sekolah tuh menjalankan perannya apa enggak? Oh, Gitu? dia sangat amat menjalankan perannya kepala sekolah saya. Kalau gurunya gitu? Iya, semuanya ya. Memang ada beberapa pas pandemi ini teman saya yang sakit gitu. Jadi ya untuk yang sakit kayaknya mereka juga tidak semangat gitu. Karena mereka proses pengobatan terus-terusan gitu, kontrol. Jadi ya mungkin berkendala pada diri mereka gitu. Kalau dari orang tuanya sendiri nih, mereka kooperatif gak ya gitu menjalankan perannya dengan baik, apa mengalahkan anaknya atau mereka justru cuek-cuek aja? Kalau dari pandangan ibu sendiri, anak murid ibu itu orang tuanya seperti apa? 50-50 ya, 50-50 semua. Ada orang tua yang aktif sekali, ingin banget anaknya itu perfect gitu. Ada juga yang masa bodoh gitu. Jadi 50-50, nggak semuanya. Kalau kita kasih arahan, kita kasih masukan, Bu, tolong anaknya diperhatikan, mereka pasti balik, iya Bu, susah. Jadi saya juga bingung, masa saya harus datang ke rumahnya dia, bangunin dia untuk belajar gitu. Bu, anak saya belum bangun nih Bu, nggak mau belajar. Saya harus gimana lah, saya bilang pukulin Bu, kan nggak mungkin. Jadi, tapi ada juga yang aktif sekali, ada juga gitu. Jadi sebagian gitu. Kalau pemerintahnya, menurut ibu, pemerintah tuh sudah menjalankan perannya dengan baik kan untuk mendukung pembelajaran sekolah? Sudah ya. Kayak kita semuanya sudah dapat paket internet ya, paket data dari pemerintah. Guru-gurunya juga sejauh ini sering ada webinar, dikasih pengarahan-pengarahan untuk supaya lebih canggih dalam pembelajaran online gitu. Terus juga untuk gurunya juga pemerintah sudah baik sekali memberikan vaksin kepada kami semua gitu ya. Kalau untuk ibu sendiri nih, ibu mengalami kendala apa sih yang ibu alami itu selama pandemi ini gitu? Kendala ke murid atau ke orang tuanya, ibu merasakannya tuh apa? Ya kendalanya ke murid ya, karena saya tidak bisa mengajarkan dia langsung gitu loh. Jadi saya memberikan soal, saya memberikan video, mereka menonton, saya kan nggak tahu mereka itu paham apa enggak gitu, paham beneran atau yang paham orang tuanya gitu kan, kita kan nggak tahu tuh. Jadinya kalau dikasih mereka mengerjakan soal nilainya 100, saya tuh nggak yakin gitu itu kerjaan anak murid saya atau kerjaan mamahnya gitu. Itu aja sih, jadi kurang yakin gitu. Terus upayanya, penyelesaiannya tuh gimana ya supaya ibu tuh yakin anak murid ini tuh bisa? Itu biasanya kayak gimana melihatnya? Ya itu dia, saya setiap Selasa saya selalu tatap muka dengan anak-anak gitu. Segitu aja sih ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya Livia. Terima kasih. Oke deh ya. Dah. Terus terima kasih juga ya kakak ya. Udah.